Ini malam ketujuh ya. Ada pertanyaan orang, kenapa orang meninggal kok di tahlili sampai hari ke-7, hari ke-40, hari 100, kemudian haul, kemudian 1000 hari. Pendapat yang salah mengatakan bahwa orang meninggal dunia itu, kalau orang kafir nggak ditanyai Pak, oleh malaikat nggak usah ditanya, kebukin langsung itu. Ngapain Pak ditanyai itu? Ditanyai dua Pak, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Itu tanyai. Pertanyaannya itu 7 hari. Maka orang sesoleh apapun perlu mendapatkan syafaat. Syafaat itu kan doa. Maka kita pada malam hari ini, termasuk malam-malam yang kemarin-kemarin itu, berdoa atau kemudian berkehendak untuk memberikan syafaat kepada Ustadz. Karena pertanyaan itu nggak berat, standar. Man rabbuka, wa man nabiyuka, dan seterusnya, standar lah seperti yang dibaca talqin ya. Cuma yang jawab bukan akal, yang jawab itu perilaku dunia, sehingga diapalin selotot apapun nggak bisa. Mukarram Bapak Kiai Haji Zainul Mustafa, waktu dan tempat dipersilakan kita lebih doa. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqil qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahu a'lam. Hadratil mukarramun, hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru, para asatidz. Ada sebelah kanan saya Ustaz Muhammad, Ustaz Bawan, Ustaz Basiun, baru pulang dari Bali, Bapak bawa kantor. Melihat TV Bali, jadi kebetulan ada siaran dari STV. Cuma programnya di Bali, nggak bisa dilihat di Bekasi. Ustaz Ma'ruf, Ustaz Mukmin, para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu saudara sekalian, berkhusus kepada sahibul musibah keluarga besar almarhum Ustaz Haji Ahmad Sarifuddin, yang mudah-mudahan semuanya dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya mohon maaf kepada keluarga Ustaz Haji Ahmad Sarifuddin, karena saya pikir itu disolatkan zuhur. Saya Sabtu itu ikut ngajar. Tahu-tahu istri saya ngomong, Mas mau disolatkan, saya masih di Harapan Indah, ngajar di Harapan Indah Regensi. Nah, diwakili sama anak saya, sama istri saya nggak kesini. Terus kemudian biasa, ya masih agak repot, jadi kemudian baru kali ini hitungan saya malah besok hari ke-7 ini. Tahunya sekarang. Yang salah saya atau saya? Alhamdulillah bisa silaturahmi, mudah-mudahan menjadikan sebab yang keberkahan dan ampunan bagi Ustaz Ahmad Sarifuddin. Ya Allah. Alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah.
Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan punya di akhir zaman. Saya jadi nggak ngomong kalimatan atau kalimatain. Jadi bahasanya Sabasi. Saya terkesan dengan Ustaz Ahmad Salihuddin, dulu masih ngaji di rumah yang sebelah sana tiap Sabtu pagi. Terus dia sering di rumah. Kemudian saya diseret untuk jadi pengurus TMI Bekasi Utara, karena dia ini Bekasi Utara. Terus nggak tahu sekarang kabarnya gimana ya TMI. Siap. Oh siap. Ya. Undangan hari Minggu. Oh gitu. Insya Allah saya nggak bisa juga. Ngejar tayang. Jadi luar biasa beliau itu, orang yang usianya sepuh beliau, cuma apa itu entengan beliau daripada saya itu. Ya saya kebetulan ya kayak gini, dan urusannya itu kalau nggak betul-betul iya saya nggak pernah ngomong iya gitu. Nah beliau itu yang ngalahin. Tak tahu-tahu kemudian Pak Rumah Sakit. Sebelumnya saya ketemu terakhir itu di Blok G pengajian itu. Beliau sudah gak enak badan. Jamaah mau nganterin, saya dianterin ya enggak apa-apa, saya enggak apa-apa gitu. Ngomongnya begitu. Ya orangnya kalau selalu begitu kan. Sakit enggak ngaku sakit. Tahunya itu adalah pertemuan terakhir. Mudah-mudahan Allah mengisyaratkannya dan jaga kuburnya Allah di jannah. Keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan tabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sekalian berbahagia, kehidupan kubur itu adalah kehidupan pra sebenarnya. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan eto-etoan. Artinya kehidupan yang paling tidak permanen itu ada dua, yaitu kehidupan pada alam jannah dan alam dunia. Kehidupan kubur itu kehidupan yang sudah mendekati kehidupan sebenarnya. Kalau di dunia masih orang terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Kalau kemudian sudah masuk alam barzakh, orang sudah tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Kalau Allah izinkan, ya akan bisa kemana-mana. Nah ini ya, dimensi ruhiyah itu seperti itu. Oleh karena itu, bagi kita sekalian menjadi sangat penting memahami kehidupan ini. Kadang-kadang kita terkecoh dengan umumnya anggapan orang bahwa hidup itu dunia. Tidak, hidup itu bukan dunia. Hidup dunia itu kan untuk sahakiki, bukan. Akhiratlah hakiki, kubur itu adalah menjelang hidup hakiki. Pada malam hari ini dilaksanakan tahlilan. Ini malam ke-7. Ada pertanyaan orang, kenapa orang meninggal kok di tahlili sampai hari ke-7, hari ke-40, hari 100, kemudian haul, kemudian 1000 hari. Pendapat yang salah mengatakan bahwa ini niru orang Hindu. Coba tanya Ustaz Basun, di Bali kalau orang Hindu meninggal tahlilan nggak? Yasinan nggak? Ngapin. Jadi sebenarnya tradisi tahlilan sampai 7 hari itu tradisi Islam. Nanti buka di dalam Musnad kitab Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad merujuk pada Imam Tawus. Imam Tawus ini muridnya Ibnu Abbas, tapi Imam Tawus itu punya guru sampai dengan 70. Ya, dalam riwayat itu mengatakan bahwa orang meninggal dunia itu, kalau orang kafir nggak ditanya oleh malaikat, nggak usah ditanya, kebukin langsung itu. Ngapain kok ditanya itu? Ditanyain dua, yaitu orang mukmin dan orang munafik. Itu tanyain. Pertanyaannya itu 7 hari. Maka orang sesoleh apapun perlu mendapatkan syafaat. Syafaat itu kan doa. Maka kita pada malam hari ini, termasuk malam-malam yang kemarin-kemarin itu,
berdoa atau kemudian berkehendak untuk memberikan syafaat pada ustadz, karena pertanyaan itu nggak berat, standar. Man rabbuka, waman nabiyuka, dan seterusnya, standar lah seperti yang dibaca talqin ya. Cuma yang jawab bukan akal, yang jawab itu perilaku dunia, sehingga diapalin sekelompok apapun nggak bisa. Orang sesoleh apapun, sealim apapun juga nggak bisa kalau perilaku menggambarkan nilai-nilai yang ada dalam pertanyaan itu. Maka orang sesoleh apapun, sealim apapun perlu didoain. Ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan amalan iman rohika. Kita tahu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan ini. Karena kalau kemudian orang menganggap bahwa rezekinya dari kantor, maka man rabbukannya belum benar, belum bisa jawab. Orang menganggap bahwa man rabbuka itu rezekinya dari toko, dari pabrik, maka man rabbukannya belum bisa jawab itu. Orang beranggapan bahwa sehat itu dari dokter, dari obat, man rabbukannya pasti nggak bisa jawab. Jadi jawaban man rabbuka dan Allahu Rabbi itu adalah perwujudan atau manifestasi daripada keberserahan secara total manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih sembuh Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih seluruh kebutuhan Allah, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu waktu sangat panjang. Nah, makanya kita harus banyak istighfar. Ini yang beriman. Termasuk kemudian membangun nabiuka, jawabannya gampang kalau secara lafziah. Allah Rabbi kelar. Tapi itu sejauh mana kita mencontoh Nabi? Kalau perilaku kita tidak menggambarkan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak akan bisa jawab. Muhammadun Nabi nggak bisa jawab. Ini kan repot ya. Termasuk kemudian pertanyaan, wama imamuka, apa imammu? Kita ngaku Al-Quran, apa itu imami? Itu jawaban lisan gitu. Tapi dalam hidup kita sudah mencontoh Al-Quran atau belum? Kalau kita belum bisa mencontoh Al-Quran, kita nggak menggambarkan Al-Quran, maka nggak akan bisa jawab. Ya. Nah inilah yang kemudian perlu kita asah dan sebagainya. Makanya bagi kita sekalian, ini belum berkaitan dengan dosa-dosa, terutama dosa nifak. Jadi kalau orang munafik, kalau orang beriman kayak gitu lah, ini orang iman aja susah, apalagi kemudian orang munafik. Ya kalau kita dikatakan munafik ya nggak mau deh. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian ada kira-kira enggak perilaku munafik pada kita sekalian? Umpamanya ditanya, dari mana Pak? Dari masjid, padahal dari layar. Ini bohong atau bohong? Nifak. Pak gajinya mana Pak? Kok biasanya 15 juta, kok ini 5 juta loh. Ngomong aiku ngomong sama istri. Ini nifak kan? Ada yang kayak gini kan? Mana orangnya? Ini masih harus kemudian istighfar yang banyak. Termasuk Ustaz, giliran diundang ngaji, sudah bilang iya, tahu kok ada yang undang lebih hebat lagi, belokin. Mana saat kemudian mana nggak ngaji, wah saya mau terkempes padahal belok. Nifak juga. Ada nggak yang kayak gini? Mana orangnya? Allah ya Allah. Jadi nggak ngedek siapa saja, saya kena bisa dengan siapa saja, termasuk yang ngomong. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau kemudian kalau begini harus banyak ditobati kita sekian. Kan saya sering mengatakan kalau pengajian di masjid, pengajian di masjid itu kan ya sekedar pengajian aja. Karena pengajian kok nggak pakai kurikulum gitu ya. Udah ya itu kan. Jadi harus kemudian kita banyak istighfar. Paling enggak kita banyak sholat
Allah. Karena kalau dalam waktu 7 hari itu kita nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka ada persoalan besar. Saya katakan yang jawab dan lisan kita bukan, tapi yang jawab adalah perilaku kita. Maka kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau dengan wasilah acara seperti ini, yang tadi kemudian baca tahlil, cuma saya koreksi sedikit. Jadi kalau kemudian kita jama'i seperti ini, jangan menggunakan kalimat yang menunjukkan mutakallim wahdah. Jadi kalau hasbiyah diganti hasbuna. Nah, ya. Ini koreksi sedikit aja. Karena manfaatnya bukan untuk kita. Manfaatnya jama'i itu adalah untuk kita tuju. Dan hal ini bukan soal musibahnya, tapi almarhum yang meninggal dunia seperti itu. Kita semua butuh. Dan semuanya kita butuh. Makanya kalau kemudian ada, jadi kadang-kadang kalau mahasiswa itu, ya anak-anak semester 1, semester 2 itu di pasca itu, pinter belum, kok enggak? Pinter ngomongnya sudah mati itu. Mana ada dalilnya? Saya bilang, kalau belajar dalil ini harus satu kitab itu. Terlalu banyak permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kematian, dan itu suatu sangat suatu yang sangat menakutkan bagi kita sekalian. Maka sering saya sampaikan kepada kita sekalian, semakin kita berada di penghujung usia. Jadi kalau kita ini lebih dari 50 tahun ini kan sebenarnya sudah mendekati game over. Tapi ada yang umurnya sekitar 70 tahun aja. Enggak banyak. Pak Lurah berapa? 60. Kalau Ustaz Mukmin sih masih muda, 17 tahun. Sudah harus banyak menyadarkan diri sendiri untuk bekal diri. Nah, makanya acara-acara seperti ini penting bagi kita sekalian. Bacaan Yasin yang dibacakan akan memberikan syafaat kepada orang yang dituju. Tahlil akan nyampe pada orang yang dituju. Sedekah akan nyampe pada yang dituju. Kemudian masuk ke kalimat la ilaha illallah. Jadi dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Muridnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengutip dari gurunya Ibnu Qayyim itu Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtidaa'us Shiratal Mustaqim tentang masalah fadilah baca kalimat la ilaha illallah yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Selagi khalisan mukhlasan dibaca dengan niat yang benar dan dihadiahkan dengan cara yang benar, maka akan mensyafaati kepada orang yang dituju. Ya. Jadi kalimat la ilaha illallah, kenapa itu tradisi itu disebut dengan tahlilan? Kalimat dari halala yuhallilu, ada membaca kalimat la ilaha illallah, dan kalau kemudian ditujukan kepada orang yang meninggal dunia, maka ini memiliki suatu yang dahsyat, kuatan yang dahsyat yang akan bisa menolong kepada orang yang dituju. Oleh karena itu penting betul Pak, penting betul. Saya terlalu banyak baca keterangan-keterangan yang mungkin gak akan bisa saya sampaikan seluruhnya tentang fadilah daripada baca kalimat la ilaha illallah yang ditujukan untuk orang-orang yang meninggal. Maka kalau bisa bagi kita sekalian mendawamkan itu, sudah sekalian berbahagia, kubur itu. Jadi sebelum orang tuntas ditanyai oleh malaikat, itu adanya di kuburannya. Adanya di kuburan. Orang baru diangkat itu setelah bisa jawab. Kalau sudah bisa jawab atau nggak bisa jawab baru diangkat. Nggak bisa jawab tidak diangkat, pindah alam. Bisa jawab pindah alam. Kalau kemudian dia bisa jawab karena termasuk diantaranya syafaat dari orang yang ditinggalkannya, maka kemudian dia akan dipindahkan dan dia akan ketemu dengan keluarganya yang dulu, ketemu dengan orang tuanya, ketemu dengan gurunya, ketemu dengan tetangganya yang sudah lama meninggal dunia, dan mereka akan gembira. Tapi kalau kemudian dia nggak bisa jawab, dipindah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, kalau orang ditanya selama 7 hari itu nggak bisa jawab,
Maka ditantangkan malaikat itu bisu dan tuli. Kemudian di tangannya adalah tongkat yang terbuat dari besi. Nabi mengatakan kalau tongkat ini dipukulkan gunung-gunung itu akan lembut, hancur karena dasarnya berat itu. Dan itu digunakan untuk memukul orang yang nggak bisa jawab pertanyaan itu. Jadi seluruh makhluk akan mendengar ilas sakolain kecuali dua makhluk yang berat, yaitu jin dan manusia. Semuanya mendengar dari ujung bumi sebelah timur sampai ujung bumi sebelah barat. Kayak waktu ulangnya, malaikatnya tuli dan bisu. Jadi gebuk orang sambat kayak apa ya? Gebuk aja. Wah gitu. Ini ya. Nah ini makanya sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai dengan dia dibangkitkan. Sebelum itu kemudian dia rohnya ditaruh di namanya safilin atau asfala safilin, bawahnya bawah, yang para ulama mengatakan di lapisan bumi yang ketujuh. Artinya kalau kita lihat gunung meletus itu keluar magma, nah itu tempatnya itu safilin. Panasnya kalau kemudian diderajatkan, jadi kalau lava keluar itu diukur sama termometer, kalau bisa mengukur itu 16.000 derajat. Rohnya orang-orang fajir yang nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat di situ tempatnya. Tapi beda dengan orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan itu, ditempatkan di Illiyin. Bama adraka ma Illiyun. Allah katakan kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun. Illiyun itu tempatnya di atas langit ketujuh, tempat orang bergembira. Jadi kalau sudah bisa menjawab itu, dia akan menikmati nikmat kubur, dan setelah itu kemudian dia akan dipersilakan untuk tidur, dan tidurnya adalah kanaumul arus, seperti tidurnya pengantin baru. Pengen nggak sore? Oleh karena itu ya jangan pengen dok. Maka kalau pengen kuburnya terang gampang Pak, pagi ke masjid. Maka Nabi itu mengajarkan. Jadi kalau kemudian ke masjid itu dari rumah terutama subuh, doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura, itu tuh doa itu. Ke masjid itu kalau seperti itu nanti kemudian jalannya bisa nanti diterangi masjid itu. Ya kalau sudah nggak jadi pengurus gimana Ustaz? Ya tetap aja ke masjid. Jangan sudah jadi nggak jadi pengurus, nggak jadi pengurus ini. Itu Ustaz ini. Mau ke masjid sedang. Ini bukan bikin ET, bukan. Sebelah kiri saya ini ketua juga. Jadi waktu beliau ketua, saya ceramah Isra Mi'raj, Maulid. Tahu-tahu keteblak ternyata udah pensiun jadi pengurus. Jadi cahaya itu akan menerangi pada kita sekalian di sana. Makanya saya senang ngurus Al-Azhar itu banyak, itu senang. Cuma saya berpikir dengan banyak pengurus masjidnya jadi ramai, sepi-sepi juga. Saya nggak tahu Anur kayak apa itu. Wallahu a'lam. Saya ke Anur itu cuma sekali seumur hidup. Waktu Pak Atik waktu Pak Sikmantu itu tahun Anur itu. Setelah situ. Nah ini, jadi ini adalah mencahayai pada kita sekalian dan dibutuhkan ketika orang ada dalam kubur. Karena seterang apapun di kuburan itu ya nggak terang gelap. Ya begitulah keadaannya, dijepit sama tanah. Mau ngomong apa orang? Ya di situ itu susahnya kayak gitu. Kita bayangin lah, kalau kemudian kita tidur situ kemudian ditutup sama papan, duduk sama tanah, sumpuknya kayak apa? Ya itu alam kubur. Jadi sebelum kita bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya kayak gitu susahannya itu. Nah, yang menolong kepada kita sekarang termasuk memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan dari malaikat itu tadi adalah ibadah kita. Maka kemudian cari amalan-amalan yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu sisi, yang akan mengembangkan pertanyaan kita di alam kubur. Yang kedua, bersihkan hati, sucikan jiwa. Karena orang itu nggak akan bisa baik, Pak. Karena kebaikan yang didasari oleh hati kotor itu nggak ada manfaatnya. Maka buang sifat nifak, buang sifat iri, buang sifat dengki, buang sifat takabur, buang sifat ujub.
Maka kalau kita rajin sholat tapi bangga dengan manfaatnya, nggak ada. Kita rajin ngaji, kita kotor ada manfaatnya, nggak ada. Kita banyak sedekah tapi kita sombong, nggak ada manfaatnya itu. Maka sebenarnya substansi zikir itu diarahkan bagaimana dengan zikir kotoran hati kita luntur, rontok, hilang. Itu yang paling penting. Bukan masalah pahalanya, nggak usah kita urusin. Pahala urusan malaikat. Tapi yang penting bagi kita sekalian dengan banyaknya zikir itu, kotoran rontok sehingga kalau kemudian kita dipuji pun nggak terbang. Kalaupun dihina, kita juga nggak rendah. Ya, baik. Tapi kira-kira sulit nggak sulit? Saya kan ketua, kehormatan saya hilang, harga diri saya luntur dihina di depan orang banyak. Harga diri sekilo berapa? Jadi nggak usah gitu. Jadi kalau kemudian dibalik, orang dihina itu berarti dosanya diangkut. Orang dibicarakan kejelekannya, dosanya digendong sama orang lain. Orang dicela dan dia sabar, maka menjadikan kejelekannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak dipuji atau dicela? Sedangkan kalau dipuji, waduh, Ustaz Muhammad itu hebat. Iya dong, siapa dulu orangnya? Kebaikannya hilang itu nggak ada manfaatnya. Karena apa? Ditutup dengan namanya sombong atau bangga. Nah inilah maka penting bagi kita sekalian untuk meminimalisir dari kesulitan pertanyaan di alam kubur, maka harus bersihkan hati. Maka dalam kajian apa itu, dalam banyak hal tasawuf itu menjadi penting. Tapi tasawufnya ya, bertasawufnya bukan berilmu tasawuf. Kadang-kadang orang itu membuka kitab tasawuf, cuma yang dikaji tasawufnya ilmunya, bukan amaliyahnya. Jadi ilmunya hafal, tapi perilakunya tidak menggambarkan tasawuf. Tasawuf itu kalimatnya tasawwafa, ya tasawwafu, tasawwufan. Mensucikan jiwa. Jadi kalau kemudian dalam bahasa yang lain orang mengatakan tazkiyatun nafs, itu tasawuf. Nah makanya arahnya bagi kita sekalian merontokkan itu penting, dan ini adalah bekal yang paling penting yang kita butuhkan sebelum kita menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah katakan yauma la yanfa'u mal wal banun illa man atallaha biqalbin salim. Gak ada manfaatnya mal, gak ada manfaatnya bangun, keturunan gak ada. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang daripada Allah dan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, yang ruhnya sudah terbersihkan dari kotorannya, menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya juga sekalimat berkalimat. Insya Allah nanti kali kita disambung lagi ya Pak Lurah ya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian dan barokahnya Allah limpahkan kepada Ustaz Ahmad yang berusaha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kuburnya Allah min riyadil jannah. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari wa sarihi wa jabil ulama wal awliya wasyuhada as-salihin. Biman hukukil wajib ta'alina Syai'ul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وصلينا وسبحنا جميعا.
كما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية منا واصلة ورحمة نازلة بركة شاملة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين كأئمة المجتهدين ولجميع المسلمين والمسلمات من خصوصا الذي فإلى من اجتمعنا هاهنا بسببه أجالهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وفقنا يا كريم وفقنا اللهم بحق الفاتحة بكرامة الفاتحة بمعجزات الفاتحة استجب لنا دعاءنا وحسن مقاصدنا يا ربنا يا مولانا إنك عن الشيء قدير اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغام يا من يعطي يغفر ويرحم استجب دعانا وحسن مقاصدنا يا ربنا يا مولانا إنك عن الشيء قدير نأمن فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kurang yang mohon maaf. Allahumma waffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.